Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsyaira Putih Rahab dengan NIM akhir 122 dari kelas Agro A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Kesempatan untuk berkumpul, belajar, dan mengembangkan diri sebagai generasi muda Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pandangan mengenai sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi sering dianggap sepele, yaitu permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda, khususnya di era media sosial dan bahasa gaul. Mungkin yang pertama saya akan sampaikan masalah di sekitar saya. Jika memperhatikan percakapan teman-teman sebaya, grup WhatsApp, komentar di Instagram, hingga caption TikTok, akan terlihat bahwa campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa gaul dan bahasa asing itu sudah menjadi kebiasaan. Fenomena ini bisa disebut dengan bahasa jaksel atau bahasa gado-gado. Bahasa ini membuat kalimat sehari-hari penuh campur, maksudnya dengan sedikit bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris, dan kadang-kadang singkatan yang tidak baku. Di satu sisi, bahasa gaul dan campuran bahasa ini terasa lebih santai, akrab, dianggap kekinian, sehingga banyak anak muda merasa lebih percaya diri saat menggunakannya. Namun di sisi lain juga, jika kebiasaan ini terbawa ke konteks formal seperti tugas kuliah, presentasi, laporan ilmiah, atau komunikasi dengan dosen, muncul berbagai kesalahan berbahasa, baik dari segi tata bahasa, pilihan kata, maupun kelengkapan struktur kalimat. Dengan ini juga mungkin memaparkan dampak negatif bagi kemampuan berbahasa. Penelitian tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa paparan bahasa gaul dan bahasa campuran secara terus-menerus dapat menurunkan kepekaan terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baku. Akibatnya, dalam konteks formal, banyak mahasiswa yang tanpa sadar menulis dan berbicara dengan struktur yang janggal, mencampur istilah asing tanpa alasan jelas, dan mengabaikan kesantunan berbahasa. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya rasa bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di beberapa lingkungan kampus, sering terdengar anggapan bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terlalu kaku. Sedangkan bahasa Inggris atau bercampur istilah asing dianggap lebih keren dan intelektual. Namun di sisi lain juga ada sisi positifnya untuk era digital ini. Meskipun demikian, era digital dan bahasa gaul tidak selalu harus dipandang sebagai musuh bahasa Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahasa gaul juga menjadi ruang kreativitas, ekspresi, identitas generasi muda, dan bahkan menyumbang kosakata baru yang pada akhirnya bisa menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang hidup dan dinamis. Di media sosial, banyak konten edukatif yang justru mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara yang menarik, santai, dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dan gaya bahasa kekinian juga bisa menjadi peluang untuk menguatkan, bukan hanya melemahkan, posisi bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Mungkin kita harus kasih contoh kali ya. Di lingkungan kampus, permasalahan bahasa Indonesia muncul. Misalnya ketika mahasiswa menulis laporan praktikum, makalah atau skripsi, namun masih banyak menggunakan pola kalimat lisan, singkatan tidak baku, dan kata serapan asing yang tidak perlu maksudnya. Sering terlihat paragraf yang mirip chat, bukan paragraf akademik, seperti menunjukkan bahwa kebiasaan berbahasa Indonesia di media sosial saat mempengaruhi kemampuan menulis ilmiah.
Dalam komunikasi lisan di kelas pun, sebagai mahasiswa lebih percaya diri berbicara dengan bahasa campuran dan bahasa gaul. Sementara ketika diminta berbicara formal menggunakan bahasa Indonesia baku, mereka menjadi gugup dan kebingungan memilih kata. Padahal, beberapa penelitian menegaskan bahwa sebenarnya mayoritas mahasiswa meski memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan menyadari pentingnya penggunaan bahasa yang baik, hanya saja praktiknya sehari-hari belum konsisten. Sikap sikap bijak terhadap bahasa gaul juga bisa kita lakukan. Sikap bijak kayak permasalahan utama sebenarnya bukan pada keberadaan bahasa gaul atau bahasa asing, melainkan pada sikap dan kemampuannya menempatkan bahasa sesuai konteks. Bahasa gaul wajar digunakan dalam situasi santai bersama seperti eh, duduk dengan teman sebaya. Tetapi ketika berhadapan dengan tugas akademik, forum resmi, atau komunikasi profesional, penggunaan bahasa Indonesia baku adalah penggunaan tanggung jawab atau kecendekiawan. Generasi muda juga tetap perlu menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris untuk menjawab tantangan globalisasi dan mengakses ilmu pengetahuan dunia. Namun hal ini tidak boleh mengurangi rasa bangga dan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Lalu hal ini dapat berjalan seimbang, mahir berbahasa asing tetapi menjunjung tinggi dan memelihara bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa untuk ikut menjaga martabat bahasa Indonesia. Seperti membiasakan menulis tugas ilmiah atau tugas kuliah dengan memperhatikan ejaan, struktur, kalimat, dan pilihan kata yang baku. Misalnya dengan memanfaatkan KBBI dan PUEBI daring. Mengurangi penggunaan singkatan, tidak baku, dan campur kode ketika mengerjakan tugas akademik atau berbicara di forum resmi. Lalu mengikuti akun atau konten edukatif tentang bahasa Indonesia di media sosial agar lebih akrab dengan contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar. Saling mengingatkan secara santun jika ada teman yang terbawa bahasa gaul dalam konteks formal sebagai bentuk kepedulian, bukan untuk menghakimi. Langkah-langkah kecil yang tadi saya sebutkan seperti yang tadi, apabila dilakukan secara konsisten oleh banyak mahasiswa akan memberikan dampak besar bagi kualitas bahasa Indonesia di lingkungan kampus dan masyarakat yang luas. Sebagai generasi muda sekaligus contoh calon ilmuwan profesional dan pemimpin masa depan, menjaga bahasa Indonesia seperti menjaga jati diri dan persatuan bangsa. Di tengah derasnya arus bahasa gaul dan pengaruh bahasa asing, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan santun menjadi salah satu penanda kedewasaan berpikir dan kecendikian. Mari bersama menjadikan bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga cerminan, kecakapan, integritas, dan rasa cinta terhadap tanah air. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.